menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kita yang siap beribadah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, shalom. Yang ada di rumah, kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Mari saudara yang di rumah, mari siapkan hati kita. Kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Banyaklah yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan. Engkau nyatakan bagi setiap kami umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Mari matur bersama-sama katakan pujian ini. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Sebab banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Kita yang bersyukur bersama-sama katakan pujian ini. Katakan ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan Kau telah genapi bagi setiap kami Tuhan. Mari matur bersama-sama katakan banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, memuji-muji Engkau Tuhan seumur hidup kami. Dengan apa ku ya Tuhan membalas kasih-Mu? Selain kami dapat menyembah-Mu ya Tuhan selamanya. Matur mari bersama-sama katakan banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sembah Kau Yesus selamanya. Lebih lagi bersama-sama katakan banyaklah ya Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat
with all of my heart and all of my soul. I love you, Lord. I love you. I love you. Mari umat Tuhan yang di rumah, mari bersama-sama kita sembah Dia, katakan I worship you, Jesus. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Lebih lagi bersama-sama, mari kita senangkan dengan pujian, kita katakan I worship you, Jesus. Jesus, I worship you with all of my heart. with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. Jesus, I Worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. Sekali lagi mari katakan I worship you, I worship you, Jesus. Jesus, I worship you. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, my heart, dengan segenap jiwa kami, kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu. I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, Lord. I love you, I love to worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you, we worship you. We love you, Lord. Hinaya rabataka ya syadara mama. We worship you, Jesus. We love. Kami bersembah Kau selama-lamanya ya Tuhan. Inilah pujian kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan sembah Kau selama-lamanya, Yesus Raja kami. Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan. Engkau yang kami muliakan selama-lamanya. Kami mengagungkan Engkau, Tuhan dan Raja kami.
Beri pujian bagi Raja kami, bagi Tuhan kami. Haleluya. Dia berkuasa. Haleluya. Dan layak bersama-sama serukan kami agungkan. Ku Yesus Raja. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujian kami Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Sebab Engkau layak yang disembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Lebih lagi kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sebab Dia Allah kita, Raja kita, kekuatan kita yang selalu ada di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Engkau yang menyertai kami, yang selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau berikan kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, berikan hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Dia, sebab Dia Yesus jaminan hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab Yesus menopang hidup kami. Haleluya. Jalani kehidupan. Dia mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu.
Yesusku, Kau beriku kemenangan. Mari Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih sebab Kau bentai hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami tak akan pernah takut. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Dia Yesus kekuatan kita. Haleluya. Panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Hidupku tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Jaminan hidup. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Penopang hidupku, panji keselamatan bagi setiap umatnya. Haleluya. Kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Engkau Yesus yang menjadi jaminan kami. Haleluya. Penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Mari dengan imanmu katakan sekali lagi, Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Dia Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus adalah jaminan hidup kita, men. Dan kita percaya bahwa Allah yang setia dan benar adalah Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Yesus. Biarlah kami bersuka karena kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Haleluya. Hidup kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, bersama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, sebab Dia Allah yang terhebat. Haleluya. Yesus layak. Mari bersorak bagi Dia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya.
setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya, Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Dia Allah yang setia bagi setiap kita, amin. Amin. Mari umat Tuhan yang di rumah tetap percaya, berharap terus kepada Tuhan kita, Dia yang setia bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita bagi Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita, persembahan umum, persepuluhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan kita juga mendengar firman Tuhan saat ini. Mari saudara yang di rumah, kita siapkan bejana hati kita, ketika boleh dikuat oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau rindu lagi mengenal Engkau Tuhan. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memuja-Mu. Ku dicipta untuk kagumi-Mu dan bersandar di pelukan-Mu. Ku ada untuk menyembah. Kami mau hidup ya Tuhan untuk memuja-Mu. Ku ada untuk memuja-Mu. Ku dicipta untuk kagumi-Mu dan bersandar di pelukan-Mu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilih-Mu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Umat Tuhan, katakan pujian ini dengan penuh keyakinan bagi Tuhan. Mari katakan saudara. Ku ada untuk menyembah. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Ku ada untuk Kami tahu, kami sadar, kami diciptakan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku dicipta untuk kagumi segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. bersandar di Sekali lagi umat Tuhan yang ada di rumah, mari katakan pujian ini. Ku ada untuk menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku ada untuk Engkau memilih setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Ku dicipta untuk kagumi-Mu dan bersandar di
tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Sekali lagi umat Tuhan katakan, jangan biarkan hatimu berpaling. Tetapkan hatiku untuk selalu memilih. apapun keadaan kami ya Tuhan, biar kami boleh melihat perbuatan-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Ku mau setia, Ku mau setia sampai garis akhir. ku mau setia, Ku mau setia sampai garis akhir. berbicara bagi setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Biar dalam kondisi saat ini kami mau setia beribadah, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Baik, mari kita berdoa sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur kehadapan-Mu Bapa di surga. Kami percaya dalam segala situasi, bahkan saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau menguasai seluruh hati dan pikiran kami dan memberkati semua perangkat yang kami gunakan, supaya firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan, umat-Mu tetap terpelihara di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda dunia ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kami kasihi, jemaat GBI GPH yang mungkin ada di rumah atau di tempat lain yang sedang mengikuti ibadah ini. Ya, saya katakan bahwa kita bukan sedang menonton, bukan, tetapi sedang beribadah. Itu sebabnya hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita hadir di mana saja dan dalam situasi apa saja, asal kita tulus datang menyambut, datang memanggil dan mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, saya akan sampaikan firman Tuhan yang dalam judul mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan mungkin satu judul yang sudah sering kita dengar dan sudah terlambat barangkali mengkhotbahkan ini karena kita sudah lama menjadi orang Kristen. Tetapi bagi saya pengenalan akan Tuhan itu memiliki tingkatan. Ada pengenalan yang biasa-biasa, ada pengenalan yang lebih spesifik atau spesial, ada pengenalan yang sangat, dan itu yang mau saya jelaskan pada saat ini. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, seperti apa pengenalan kita, pengenalan saudara dengan Tuhan yang kita sembah selama ini, saudara sekalian. Ya, ada pepatah yang sudah tahu Bapak Ibu bahwa tak kenal maka tak sayang, dan itu ada benarnya. Tidak mungkin kita menyayangi orang yang tidak kita kenal. Sama dengan pribadi Yesus Kristus, kalau kita kurang mengenal Dia, maka kurang juga kita akan mengasihi Dia. Itulah sebabnya saya katakan penting sekali kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan secara dekat, mengenal Tuhan secara spesial. Dan kualitas pengenalan akan Tuhan yang seperti inilah yang Tuhan inginkan ada pada setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya kenal-kenal biasa. Ada istilah kenal Soekarno,
kita mengenal namanya, mengerti jabatannya, sepak terjangnya, bagaimana dia mengawali bangsa ini, tetapi dia tidak mengenal kita dan kita juga tidak pernah mengenal dia secara dalam. Tetapi hari ini saya rindu seluruh jemaat GPI yang ada di tempat ini dan di tempat lain. Kami rindu supaya kita mengalami pengenalan yang benar tentang Tuhan, dan begitu pentingnya supaya kita diselamatkan di tengah-tengah akhir zaman ini, saudara sekalian. Sedalam apa kita mengenal Tuhan, sejauh itulah kita bisa mengasihi Dia. Tetapi kalau kita dangkal dalam mengenal Tuhan, maka kita dangkal juga di dalam mengasihi Tuhan, saudara sekalian. Sebab itu saya ulang sekali lagi bahwa begitu pentingnya kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita memiliki bahaya rohani. Bahaya rohani yang saya sebut di sini adalah orang bisa melayani Tuhan, orang bisa berjemaat, orang bisa bahkan seperti merasa bahwa dia sedang berada bersama dengan Tuhan, tetapi sebetulnya dia tidak menyembah Tuhan yang benar. Saya bukakan ayat pertama, Galatia 4 ayat 8. Ya, Galatia 4 ayat 8, ini penting kita baca secara bersama-sama. Silakan dibacakan. Galatia 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Perlu saya terangkan ayat ini ya, bahwa setiap insan manusia dia itu memiliki pengakuan bahwa ada satu oknum, satu pribadi atau satu pengaruh yang lebih kuat dari dia. Entah itu dalam pengenalan kekafiran, orang-orang primitif, dia selalu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari dia dan dia mempercayai itu, dia melayani itu. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, dia akan terjebak dalam penghambaan diri kepada Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah. Nah, apa kaitannya dengan ibadah kita hari ini? Saya mau sampaikan bahwa kalau kita kurang mengenal Tuhan dengan benar, kita pun akan terjebak dalam pengenalan yang semu, dan bisa saja kita terseret pada pelayanan-pelayanan yang sebenarnya bukan melayani Allah yang benar, saudara sekalian. Berapa banyak orang Kristen memperhamba diri kepada Allah yang sebenarnya bukan Allah. Tetapi kita bisa lepas dari pengaruh itu, kita bisa keluar dari kebodohan itu kalau kita memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Allah kita. Coba sekali lagi ayat itu dibacakan. Ya. Galatia 4 ayat 8, ya. demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, ketika tidak mengenal Allah, apa yang terjadi? Kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Memperhamba diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ini bahaya. Ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita memperlakukannya? Seperti apa hubungan kita dengan Dia, saudara sekalian? Ya, kita harus sungguh-sungguh memiliki pengertian yang benar tentang Allah kita. Dan pengenalan ini tidak bisa didapatkan secara biasa-biasa. Pasti harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Hosea 6 ayat 3 memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Silakan. Hosea 6 ayat 3. Ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Sampai di sini dulu. Kalau mau mengenal Tuhan, harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Tidak sekedar usaha biasa. Ya, kita lihat tingkatannya bahwa memang kalau mau mengenal Allah, kita harus ada usaha. Usaha untuk mengenalnya. Tetapi usahanya juga tidak usaha biasa-biasa, bukan usaha yang ringan, tetapi usaha yang sungguh-sungguh. Supaya bisa mengenal Allah. Dan jaminannya terus, Ia pasti muncul seperti fajar. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Saudara pernah melihat fajar tidak muncul? Pengertian yang benar adalah bahwa fajar itu pasti muncul. Tapi mungkin di daerah kita tidak muncul karena terbendung embun atau awan yang tebal. Tetapi fajar tidak pernah terlambat sedetik pun untuk muncul.
Dia akan terus berotasi. Sepasti itulah Tuhan akan memunculkan dirinya kepada orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Amin Bapak Ibu. Iya, saudara sekalian, terus Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Dia datang kepada kita seperti hujan. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, kalau ada upaya yang sungguh-sungguh dari saudara dan saya untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, maka dia sepasti fajar muncul pada pagi hari, sepasti itulah dia datang. Bahkan dia akan datang seperti hujan. Hujan yang turun dan mengairi bumi, memberikan pertumbuhan, menyegarkan kehidupan rohani kita. Sepasti itu. Terus? Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya. Jadi Tuhan itu tidak tiba-tiba ujuk-ujuk kita kenal. Ini saya mau tekankan kepada seluruh jemaat yang bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Tidak ada tiba-tiba kita pergi rekreasi ke Barelang sana terus muncul sampai ke rumah, pulang ke kos-kosan, pulang ke rumah kita tiba-tiba berubah. Aku mengenal Tuhan. Tiba-tiba, kenapa kok bisa mengenal? Iya, saya baru balik dari rekreasi, tiba-tiba saya mengenal Tuhan. Ini satu perkataan yang mungkin tidak akan pernah kita dengar. Pengenalan akan Tuhan harus diadakan satu usaha. Usahanya tidak usaha ringan, tetapi usaha yang sungguh-sungguh. Ya. Misalnya begini, ada jemaat, misalnya jemaat dari mana gitu, mau ketemu siapa? Saya mau ke Batam. Oh, di situ ada pendeta Pandiangan. Kalau mau mengenal saya sebagai pendeta Pandiangan, maka dia harus cari tahu di mana alamatnya. Oh, dia ada di dapur 12 di Kafling Kamboja, di Blok R, nomor berapa? Nomor 124. Oh, itu kelurahan apa? Kelurahan Sungai Pelunggut. Oh, terus dicari Facebook saya, dicari nomor saya. Itu ada usaha yang sungguh-sungguh. Tiba-tiba hujan. Waduh, saya tadinya naik motor, naik Gojek, tapi ini hujan. Ganti naik Grab. Itu usaha sampai bisa ketemu dengan saya, baru bisa kenal. Dalam upaya mencari Tuhan, saya lihat banyak kekeliruan anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan itu tidak memiliki usaha yang sungguh-sungguh. Ya, sangat ringan, bahkan tidak ada daya yang dikeluarkan, yang dilakukan. Sekedar saja menjadi orang Kristen. Dan orang seperti ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah tidak laku lagi pada hari-hari ini. Di zaman sulit ini menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, saya mengajak seluruh jemaat di mana saya berkhotbah, di mana saya menyampaikan firman Tuhan, supaya ada upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang dalam untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan samar-samar saudara sekalian, ya. Usaha apa yang bisa kita lakukan? Saya kalau kasih poin-poin detailnya, pasti kita harus luangkan waktu untuk mencari Tuhan. Harus ada waktu. Siapkan juga budget untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Ada kehausan, kerinduan yang lebih yang harus kita kerjakan. Dengar baik-baik sekali lagi, tidak mungkin Anda akan mengenal Tuhan tanpa usaha ini. Tiba-tiba saudara mengenal Tuhan, tidak. Ada upayanya. Pertama saya katakan mesti luangkan waktu. Luangkan waktu. Secara ekstrim saya boleh sampaikan pada umat Tuhan yang mendengar saya berkhotbah hari ini, bahwa kalau saudara punya 5 atau 6 poin agenda hari ini dalam setiap hari, salah satunya harus ada di situ. Waktu untuk Tuhan. Kalau ada 10, salah satunya harus ada di agenda saudara itu waktu untuk Tuhan secara pribadi. Ya. Harus ada siapkan dana juga untuk itu. Persembahan saudara, membeli CD-CD rohani, membeli kuota untuk mendengarkan khotbah, membeli buku-buku rohani, itu upaya untuk bisa semakin mengenal Tuhan dengan benar. Ada waktu, ada dana yang disiapkan untuk itu, ada kehausan, ada kelaparan dan kerinduan yang sangat dalam. Dan kalau boleh saya katakan umat Tuhan, inilah waktunya bahwa perkenanan untuk mencari Tuhan itu, kesempatan di akhir zaman ini. Haleluya. Kita mesti mencari Tuhan. Kalau 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-11
memberi gambaran. Ini ada beberapa ayat ya supaya Bapak Ibu boleh catat ayatnya ya. 1 Tawarik 16 ayat 11. Silakan. 1 Tawarik 16 ayat 11 demikian firman Tuhan. Iya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Ini selalu. perintah Tuhan, kita mencari Tuhan dan kekuatannya, mencari wajahnya selalu. Kekeliruan di banyak kekristenan adalah mencari berkat-berkat Tuhan. Datang ke gereja mencari berkatnya, mencari kesembuhan, mencari jodoh, mencari pekerjaan. Tidak salah tapi kurang tepat. Kita datang kepada Tuhan cari wajah Tuhan, bukan cari tangannya. Pandang Dia, nikmati persekutuan dengan Tuhan. Temukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Maka saudara sekalian, itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Mazmur 27 ayat 8 juga mengajak kita supaya kita mencari wajah Tuhan. Mazmur 27 ayat 8. Silakan. Mazmur 27 ayat 8. Ya. Hatiku mengikuti firman-Mu. Hatiku mengikuti firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Apa katanya? Carilah wajahku. Tuhan bilang cari wajahku. Tuhan bilang cari wajahku. Hari ini juga Tuhan bilang kepada jemaat GBI yang ada di gereja ini. Supaya mencari wajah Tuhan. Haleluya. Terus. Maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Ada kerinduan pengamenan. Haleluya. Diamenkan begini. Maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Nah ini saudara. Ini yang harus kita lakukan. Tuhan bilang carilah wajahku. Maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Ya, luar biasa ya pengakuan pemazmur ini saudara sekalian. Ya. Di dalam Yesaya pasal 56 ayat 6. Ya. Yesaya 55 maksud saya. Yesaya 55 ayat 6 juga Tuhan memberikan gambaran kepada kita supaya kita mencari Tuhan. Silakan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Ada ditemui. waktunya Tuhan berkenan ditemui. Berarti ada waktunya Dia tidak berkenan ditemui. Ini hati-hati kalau orang sudah menolak waktu-waktu perkenanan, nanti suatu waktu dia tidak akan menemukan, saudaraku. Ini sedih sekali. Maka waktunya seluruh jemaat Tuhan mencari Tuhan pada waktu Dia berkenan ditemui. Terus? Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berserulah kepadanya selagi atau selama Ia dekat. Ini kesempatan bagi kita. Saya boleh katakan Bapak Ibu di zaman COVID ini, kesulitan yang semakin besar ini waktu yang tepat sekali untuk mencari Tuhan. Tidak ada lagi ya yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Kita cari Dia, kita rindukan pribadinya. Ya, pribadi Tuhan itu yang kita rindukan, bukan segala berkat yang menyertainya, tetapi pribadi Tuhan yang kita nanti-nantikan. Ya. Itu yang harus kita kerjakan, saudara sekalian. Satu ayat lagi ya, Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6 berkata, ya. Amos 5 ayat 6 Ya. demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, Ya, maka kamu akan hidup. iya. Kalau mau hidup cari Tuhan. Nah, orang yang tak cari Tuhan itu mati. Pertama mati rohani, lalu mati daging. Kita mati daging, dia binasa, saudara sekalian. Ini penting sekali, saudaraku. Ya, satu ayat lagi. Zefanya 2 ayat 3. Zefanya 2 Ayat 3. ayat 3. Demikian firman Tuhan. Iya. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hatilah memang yang bisa mencari Tuhan. Orang-orang sombong tidak akan cari Tuhan. Sebaliknya kalau orang tak mau cari Tuhan, dia berarti orang yang tidak rendah hati. Saya percaya jemaat di sini semua orang-orang yang rendah hati, yang butuh Tuhan, yang ingin mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Ya. Maka ada satu pujian yang saya suka. Ya. Pujian ini memberkati saya, saudaraku. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Ini luar biasa. Ya, boleh diiringi sedikit saja. Ya. Ajarku mengenalmu. Yes. Bawaku lebih mengenalmu. Amin. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Amin.
ajarku mengenalmu. Ini doa kita umat Tuhan. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, amin. Pribadimu yang ku rindu. Kita tinggalkan mencari segala berkat dan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bukan itu lagi level kita. Tuhan menyediakan apa yang terbaik bagi umatnya yang mencari Tuhan, yang merindukan pribadi-pribadi Tuhan, saudara sekalian. Jadi orang-orang rendah hati akan mencari Tuhan, ya saudara sekalian. Nah, bagaimana mencari Tuhan? Ini kesimpulan khotbah saya. Mencari Tuhan itu yang pertama harus rela duduk, diam, tenang, pusatkan hatimu kepada Tuhan. Ini penting. Saya lihat banyak orang Kristen abangan, istilah orang Jawa. Dia tidak pernah punya waktu untuk Tuhan. Ya mungkin bergereja iya, tetapi yang saya mau tekankan pada saat ini, bahwa kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus luangkan waktu, duduk, tenang, pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Setiap hari harus ada waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Sekali lagi, menyendiri dengan Tuhan. Sesibuk apapun, engkau presidenkah? Pasti sibuk. Tapi seorang presiden seperti Trump, saya melihat Trump juga punya waktu untuk Tuhan. Harus ada waktu untuk Tuhan. Sesibuk apapun, bisnis, kelola toko, pekerja harian, karyawan, dosen, guru, PNS, apapun. Saudara, Tuhan senang kita berkarya. Tuhan senang kita berkarya, menjadi pria atau wanita karir, menjadi orang yang sibuk. Karena Tuhan tidak suka orang malas. Tuhan suka kita bekerja keras. Tetapi jangan sampai lupa meluangkan waktu setiap hari. Harus ada waktu untuk Tuhan. Duduk, tenang, diam, pusatkan pikiran, bercakap-cakap dengan Dia, pribadikan Dia. Tuhan yang ada bersama dengan kita, bercakap-cakap dengan Dia, berbincang-bincang dengan Dia. Luangkan waktu. Sesibuk apapun, polisikah, jabatan Anda, apakah jabatan Anda, saudara harus ada waktu untuk Tuhan. Kalau tidak, saudara gagal. Gak akan pernah ketemu apa yang disebut pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak kenal Tuhan, tidak akan sayang sama Tuhan. Tidak akan pernah mencintai Tuhan. Ini ya, Markus 6 ayat 46, guru besar kita. Guru teladan karakter, teladan dari segala yang baik, yang unggul adalah Yesus Kristus. Di Markus 6 ayat 46 memberikan gambaran Kristus kepada kita. Apa katanya? Setelah ia berpisah dari mereka, setelah Yesus berpisah dari orang banyak, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dia pergi ke bukit, ngapain? Untuk berdoa. Berdoa. Ngapain ya Yesus berdoa ya? Dia kan Yesus, dia Tuhan. Kenapa dia berdoa? Ya, terus? Ketika hari sudah malam, Iya. perahu itu sudah di tengah danau. Iya. Yesus tinggal sendirian di darat. Iya, Yesus tinggal sendirian di darat. Dia sesibuk-sibuknya Yesus melayani dari mana ke mana, menyembuhkan, mendoakan ini, menengking setan dan segala macam. Sibuk seharian, bahkan ada ayat berkata bahwa Yesus sampai tidak ada waktu untuk makan, tidak sempat. Tetapi di antara seluruh kesibukan itu umat Tuhan, Yesus tetap mengadakan waktu menyendiri bersama Bapa. Kalau Yesus yang adalah Tuhan yang luar biasa dahsyatnya tetap mengadakan waktu luang bersama dengan Bapa, apalagi saya yang tidak ada apa-apanya, apalagi saudara yang tidak ada apa-apanya. Kita perlu Yesus. Kita butuh Bapa Surgawi memberi kekuatan pada kita supaya kita bergerak dalam agendanya Tuhan, bukan dalam agenda kita. Kita terus, jangan sampai lewat satu hari saudara tidak luangkan. Saya ulang sekali lagi, ada 5 pekerjaan saudara atau agenda saudara hari ini. Salah satunya harus ada, yaitu agenda bertemu Tuhan. Sesibuk apa kalau saudara lebih sibuk, ada 20 agenda yang harus saudara lewatkan hari ini. Salah satunya di dalamnya adalah agenda untuk Tuhan. Haleluya. Bagaimana Matius 14 memberi gambaran kepada kita? Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23 Iya. demikian firman Tuhan.
Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya Setelah pulang, orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa Yesus naik ke atas bukit berdoa sendiri. Terus seorang diri. Ketika hari sudah malam, Iya. ia sendirian di situ. iya, dia sendirian di situ. Menyendiri dengan Tuhan, itu poin yang paling penting yang mau saya sampaikan. Disitulah pengenalan akan Tuhan akan lebih banyak. Baca Alkitab, doa, menangis, nangis dengan hati terharu, merasakan cintanya Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Panggil dia Bapa, panggil dia Raja, panggil dia sahabat, panggil dia Tuhan, panggil dia Gembala, terserah mau panggil apa. Dialah sahabat kita yang memahami kita. Duduk diam menyendiri itu poin penting untuk seorang. Baik hamba Tuhan sesibuk apapun, baik pengusaha, baik apapun jabatannya. Apalagi para pendeta, apalagi para pelayan, pemimpin-pemimpin sel, ketua-ketua kelompok sel. Kalau tidak ada waktu bersama dengan Tuhan setiap hari, apa yang Anda khotbahkan kepada umat? Karena apa yang kita khotbahkan semestinya lah apa yang kita dapat dari Bapa. Terus kapan kita dapat dari Bapa kalau kita tidak ada waktu dengan Dia? Kita sibuk mengurusi A dan B, mengurusi segala macam, tetapi kita tidak connect dengan Bapa. Saya pesankan poin penting ini. Seluruh yang mendengar saya berkhotbah hari ini, poin ini sangat penting. Harus ada waktu untuk Tuhan setiap hari. Bersama Bapa, menyendiri bersama Bapa, berbincang-bincang bersama Bapa, supaya agendanya Tuhan menjadi agenda kita, saudara sekalian. Itulah yang paling penting. Poin terakhir saya malam hari ini, supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan, yaitu datang ke rumah Tuhan. Sekarang memang kita sulit ya, di mana-mana gereja sulit untuk ada di gereja sekarang bersama-sama. Tetapi pelayanan seperti ini dalam perangkat online ini boleh memberkati kita. Itu juga sama dengan datang ke rumah Tuhan. Yang jelas seperti dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, menjadi kesukaan umat Tuhan bahwa hidup bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan itu, ya, itu penting sekali. Kisah Rasul 2 ayat 46. Kisah 2 ayat 46. Iya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nih, itu poin. Saya pernah sampaikan juga mungkin di sini. Begitu seseorang jadi anak Tuhan, jadi Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada dua harta yang Tuhan percayakan. Pertama Alkitab, kita harus punya Alkitab. Yang kedua kita punya gereja. Tuhan kasih gereja. Kita harus berkumpul di gereja dengan komunitas kita, dengan bapak rohani kita, kakak rohani kita, adik rohani kita. Kita punya komunitas gereja. Kita gak boleh tinggalkan itu. Kita harus makmurkan gereja kita. Kita ramaikan gereja kita. Menjadi kesukaan kita bahwa kita ada di rumah Tuhan berkumpul setiap hari. Sekarang kita terlarang atau sedikit terhalang dengan itu. Tetapi rajin, jangan lewatkan tayangan-tayangan perangkat online seperti ini. Jangan juga anggap sepele sambil main-main yang lain. Ini ibadah, bukan nonton, tapi ibadah. Mendengar firman Tuhan, mengikuti ibadah, bernyanyi bersama-sama. Luangkan waktumu untuk itu. Sampai nanti keadaan menjadi lebih baik, kita kembali bisa berkumpul di ruangan ini untuk memuji Tuhan. Rajin ke rumah Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur, yaitu pasal 84 ayat 11, bahwa kalau datang ke rumah Tuhan itu, mengkhususkan hari Sabat itu adalah kerinduan daripada seorang anak Tuhan. Silakan. Mazmur 84 ayat 11. Iya. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, Satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bandingnya itu skalanya jauh sekali. 1000 hari di tempat lain, di mall kah, di pantai, di mana saja, itu tak berguna kalau dibanding dengan satu hari doang ada di pelataran. Itu masih di pelataran, belum di ruang kudus. Di emper-emper istilah Medan, di empernya itu, ya. Lebih baik di emper-empernya rumah Tuhan itu satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Ini perhatikan umat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus. Supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, kita mesti datang ke rumah Tuhan. Rajin beribadah, saudara sekalian. Ya, terus lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang berdiri fasik. di ambang pintu
itu lebih nikmat, lebih baik, lebih berbahagia, lebih diberkati Tuhan daripada diam, apalagi di kemah-kemah orang fasik. Bertemu teman yang gak terlalu kompak, teman di mana, teman SMA ketemu di Batam, di mana sekarang ngobrol lupa ibadah. Tidak boleh. Kita prioritaskan, bahkan perbandingannya sangat mencolok. Diam berdiri di ambang pintu, ya, berdiri di ambang pintu rumah Tuhan itu lebih baik daripada di rumah orang-orang lain, apalagi orang fasik, ya, saudara sekalian. Ini Daud menyampaikannya di dalam Mazmur 122 ayat 1. Ya, ini pengakuan Daud. Ada satu gairah sukacita, Mazmur 122 ayat 1. Ada gairah sukacita yang boleh dialami oleh seorang yang merindu-rindukan Tuhan. Silakan. Mazmur 122 ayat 1. Iya. Nyanyian ziarah Daud. Iya. Aku bersukacita Aku bergembira bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, iya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini yang kita suka, saudaraku. Ya, suka sekali kalau ini sudah terjadi dalam hidup jemaat Tuhan. Asal ada dengar, mari kita ke rumah Tuhan, hatinya bergembira. Jangan kalau, ayo kita ke mall, nongkrong, situ teman kita, baru bergembira. Itu saya lihat jemaat seperti itu masih jauh lah, masih jauh. Ya, saya berharap seluruh yang mendengar khotbah ini, kita mencintai Tuhan. Sangat mencintai Tuhan, dialah pribadi kita. Saya katakan Yesuslah pendamping kita. Engkau pernah berpacaran atau pernah dikecewakan pacaran, pertama dia bilang dia mencintaimu, kaulah bulanku, kaulah langitku, kau segala macamnya, tapi kau ditinggalkan. Bahkan kalau sampai pun menikah, engkau juga akan ditinggalkan ketika berpisah, maut memisahkan. Tapi Kristus, halo Kristus. Bahkan ayat firman Tuhan berkata, kita akan mendengar suaranya sekalipun kita sudah mati di liang kubur, di dalam kubur, katanya perkataan suara anak manusia, maka semua orang mati dalam kubur akan mendengar suara anak manusia. Siapa yang akan saudara dengar? Siapa yang menyertai saudara di kubur sekalipun? Siapa yang menyertai saudara dalam kuburan yang lama berabad-abad barangkali? Tuhan. Karena engkau akan mendengar suara anak manusia pada akhir zaman, dan dari kubur itu kau mendengarnya. Suara istri dan anakmu pun kau dengar lagi. Siapapun orang yang kau cintai dan mencintaimu akan mengantar engkau ke liang kubur dan meninggalkanmu di situ. Tapi Kristus akan bersama dengan engkau selama-lamanya di situ. Sampai suaranya membangunkan engkau nanti dari akhir zaman. Dan setiap orang mati dalam kubur mendengar suaranya dan bangkit. Mana mungkin kita kecewakan? Mana mungkin kita tinggalkan, mana mungkin kita abaikan ini. Dialah Tuhan kita yang setia sejak dari rahim ibu kita sampai kepada liang kubur, andai kata kita mati sebelum pengangkatan datang. Suaranya yang membangunkan kita. Masih mampu mengecewakan dia. Rajinlah ke rumah Tuhan. 2 poin besar ini. Yang pertama tadi saya ulang, bahwa kita harus luangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan Bapa Sorgawi. Kalau engkau orang sibuk 10 agendamu hari ini, salah satunya di situ harus kamu catat, itu waktu untuk Tuhan. Dan yang kedua, harus datang ke rumah Tuhan. Tidak boleh tidak, dalam pelayanan online seperti ini pun, ini juga sedang bersama dalam rumah Tuhan. Saudara juga harus nikmati. Dan bergembira ketika ada orang bilang, mari kita ke rumah Tuhan. Ada SMS kawan, ada WA dari grup, dari pemimpin. Malam ini kita kelompok sel di sini. Wah, bergembira hatinya. Jangan begini, wah dari tadi si Anu dengan SMS, si Anu WA, dia semua bolak-balik bilang, jengkel juga aku kayak gini. Terus ngajak-ngajak. Nah, itu kau calon-calon ke neraka kau saudara. Kalau masih begitu. Nah, ini waktunya kita bersama-sama. Sampai nanti pada titiknya ada orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Melonjak sukacitamu. Ke rumah Tuhan sekarang, mari kita. Bahkan engkau sendiri mengajak orang lain untuk pergi ke rumah Tuhan. Luangkan waktumu untuk Tuhan pribadi. Dan luangkan waktumu bersama berjemaat secara korporat. Bersama umat. Beria-ria memuji Tuhan di baitnya. Tuhan memberkati kita. Ini khotbah saya. Ini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan bagi umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berapi-api menyampaikannya. Karena itulah yang hamba-Mu hidupi. Rindu terus untuk mengenal Engkau lebih dalam. Mengasihi Engkau. Memuliakan nama-Mu Bapa. Supaya kelak kami akan berhasil melihat muka dengan Engkau Tuhan yang kami cintai. Kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu dalam dekapan-Mu setiap hari, kami rindu bersama-sama dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami, pegang tangan kami, tuntun kami. Jangan bosan-bosannya memberi waktu bagi kami, ruang bagi kami. Untuk kami memperbaiki kesalahan kami di masa silam. Waktu-waktu yang terbuang, kami rindu hari ini untuk kami mengalami Tuhan setiap hari dan selanjutnya. Cinta kami semakin bertumbuh kepada Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi buat kesempatan mendengar firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendengar doa hamba-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita sama-sama sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Menris Pandiangan. Saya percaya apa yang disampaikan itu menguatkan, menghibur, menegur, mungkin juga menasihati kita semua. Tapi marilah kita terus bertumbuh dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari saudara di tempat masing-masing, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga yang mulia, dikuduskan terus nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan memberkati kami lewat ibadah online minggu ketiga ini Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami bersyukur Tuhan. Dan Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu, kami terima, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biar terus Tuhan pakai dia dalam pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar pemberitaan firman hari ini. Biar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Membangun hubungan terus dengan Tuhan. Hari-hari mereka penuh dengan kerinduan akan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap mereka. Saat ini Tuhan berkati seluruh umat-Mu, GBI, GPH Panbil, dimanapun saat ini mereka berada, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Dan semua pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan, Tuhan beri solusi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, diberikan pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar saatnya Tuhan, kami akan terima berkat. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu dan berkatilah setiap hidup kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagimu turunlah berkat kasih karunia, anugerah, kebaikan, penyertaan, perlindungan Tuhan menjadi bagian dari tubuh, jiwa, dan rohmu. Kasih karunia, anugerah Allah termaterai atasmu. Tuhan menyediakan apa yang engkau perlukan. Tuhan bersama-sama dengan engkau hari ini, bahkan sampai Dia datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Termaterai berkat ini bagimu yang percaya dan menerimanya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.